أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Ali Imran ayat 31. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah alhamdulillah di pagi hari ini dengan nikmat dengan rahmat Allah kita mampu melawan keinginan-keinginan hawa nafsu kita sehingga kita datang ke mushola untuk beribadah. Kalau di PTWN menurut keinginan hawa nafsu kita tentu lama lalu daripada bayi sholat ya, karena apa? Badan lalita siang bakar ajo balik lagak malam. Pagi kajago lah ada sejam lain menjalan kuanam ya. Ini masih bisa lalu. Subuh kok bisa kuanam betul ya. Itu melawan hawa nafsu namanya, keinginan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti perintah Allah. Ya, salawat dan salam buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan tausiah dan nasihat, maka pagi ini kami sampaikan, kami ingatkan ya, masih informasi yang bagalau bilo dan sabana dua balik Rabiul Awal ko. Ya, tanyo kinya agak gulo. Di yang pertama di kalender memang mengganggu loh, mungkin itu masalah. Di kalendernya nggak boleh, di kalendernya nggak boleh loh. Tapi Nintino 12 Rabiul Awal itu tetap tanggal 2 balik, ya. Ya, kalau tanggal 5 balik, kalau tanggal 6 balik tetap 12 Rabiul Awal. Cuma kalender kini karena memakai dua metode itu, jadi masyarakat bingung juga. Kalau untuk penetapan awal Ramadan di akhir Ramadan atau awal Syawal itu kan ada sidang isbat no. Kalau penetapan hari raya Idul Adha ada sidang isbat no. Ane kini kau dah pakai sidang isbat no. Ya, kenapa? Karena tidak ada ritual ibadah yang khusus itu loh. Kalau satu Ramadan itu menentukan ritual ibadahnya puasa bila boleh puasa no. Kalau satu Syawal menentukan bila awak akhir dari puasa Ramadan dan bila mayang gayo Idul Fitri. Maka perlu ditetapkan dan berikutnya kalau hari raya Idul Adha maka perlu ditetapkan 1 Zulhijjah no. Tapi kini kok bulan Rabiul Awal tidak ada ritual ibadah non khusus. Cuma
dan banyak melakukan apa namanya, sebuah tradisi, ya, niatnya tuh no baik adalah dan banyak itu di hari kini ko hanya di bulan Rabiul Awal itu yang dilaksanakan di Pauh Duo pada umum. Ya, itu marah ulama. Ritual ibadahnya ya cintakan Nabi. Tapi apa-apa kok ibadah khususnya di situ doh? Tidak ada ibadah khususnya. Ya, membaca salawat Nabi, abadikiu. Intinya kan mengingat Nabi saja. Tapi ritual secara syariatnya tidak ada di situ. Itu perlu diketahui. Jangan kok salah memahami. Wih, kok tidak tentu? Kok kainayan, kok kayakat? Pokoknya udah balik Rabiul Awal. Ya, mengingat Nabi. Mulai dari kini lah, mulai patang sampai Rawina, tetap mengingat Nabi. Ya, bersalawat ke Nabi. Jadi untuk di kecamatan atau di Tampe Awak kini, ya, yang secara di kecamatan itu tanggal 12 Rabiul Awal itu hari Ahad. Ya kan, hari Akad Biswa. Ada yang kengin hari Nayan jadi jo, ya. Hari Lasa jadi ya. Kalau ya Rabiul Awal ya dong. Ingin ay baat sila jadi ya. Hendak kabat daw ya dong. Kau jangan salah lo kok. Wih, dak dua Rabiul Awal kini patang dak dua Rabiul Awal lah. Kini kan dak dua Rabiul Awal lah. Habis itu dak dua Rabiul Awal lah. Bila ya pokok intinya memperingati hari kelahiran Nabi. Jadi substansi no kalau bahasa orang apa no doa. Dan inti pokoknya adalah memperingati hari kelahiran Nabi. Jadi persoalan mereka, kok hari akad, aninya inayah, ada itu yang dipersoalan. Tapi kalau mayang gayo, itu jadi persoalan. Ya, kalau puasa bila mulai, ayo jadi persoalan. Karena ada ritual ibadah yang khusus syariat. Aduh, jadi secara di kecamatan dilaksanakan itu marak bunga lamang hari akad. Ya, nagari juo hari akad. Ya. Hari akad. Betul ya, hari akad. Di kecamatan kami petanglah gapek juang kecamatan, uang kecamatan itu minta pedoman ke ketua, ya kantor kaula, itu laksana hari akad. Dan secara di kecamatan marang ulamang no. Nah, nen di awak apa tanggalah peringatan Maulid Nabi ya? Kan ceramah ada saja mah. Tak dua Rabiul Awal ya, tapi memperingati hari kelahiran Nabi. Nah, untuk di Tampe Awak bila malam biswa. Ya, awak siko basamo-samo lo biswa. Ya, basamo kita ceramah mungkin sakit, kemudian kita berdoa. Ya, berdoa Maulid. Nah, di doa Maulid itu tujuannya untuk mendoakan Nabi supaya dapat berkah dari Nabi itu. Jadi mau berdoa lah dua masuk soal itu terserah dia awak. Tapi secara intino Maulid Nabi itu adalah mengingat, mengenang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sampai beliau wafat. Di intino adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Maka kita baca doa no. Amo di rumah awak, dah berdoa awak, Maulid kau apa? Ndak ada bagai ya dah. Ya, sudah maya kali berdoanya. Tapi Idul Fitri, Idul Adha itu yo sangat penting di rumah masing-masing. Tapi kalau Maulid itu ndak begitu di tapi secara bahasa waktu itu memperingati. Ya, kalau yang lihat ibu-ibu orang, kok doanya bertanya oleh ayah kan, ya, ada ingin Nabi ada nih nanya jadi, ya, ada nih rasa lah, jadi jo, ada tak satu orang itu di masalah, ya, tak satu itu di masalah, ya, baik kita lanjut, seperti ayat yang kita baca cakup, ya, siapa yang mencintai Allah, Allah doh dalam surah Al-Imran cakup, siapa yang mencintaiku kecil Allah, ikutilah aku. Ya, artinya apa? Siapa yang betul mencintai Allah, ikuti perintah Allah. Dari mana perintah Allah itu dapat? Dari dibawa oleh Nabi. Dari Nabi Rasul. Ya, sunnah-sunnah beliau. Nah,
Buktinya kita cinta kepada Nabi itu, tentu kita baca, kita pahami sunnah-sunnah beliau. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan-amalan menuhi keinginan hawa nafsu awak masing-masing, tapi menuhi aturan-aturan yang ada. Ada yang aiko mana nih dulu nih kok, ya ada masuk no, awak harus mengikuti yang apa nama itu, mengikuti perintah mana yang lebih utama dulu, ya. Baru mengikuti perintah berikutnya. Maka di dalam hukum itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Nah, yang fardu ain itu wajib untuk seluruh warga. Tidak bisa mengalah dan fardu ain dikalah dek sunat dong. Tidak boleh kok dikalah lo dek tradisi. Aku nih sering terjadi ya pada itu bersama. Gara-gara di tradisi yang fardu ain tinggal. Padahal fardu ain kok. Apa contoh? Nah, ayo kok sering yo disampaikan tapi mungkin bangi yo uang masyarakat. Tapi bapu yo mau itu. Ya, marak pengulamang. Lah sampai marak pengulamang lah sampai lo jam 6 mayang asar alun lay. Tujuan marak pengulamang untuk apa? Cintakan Nabi. Tapi sunnahnya mayang jenazah apa mayang asarna tinggal. Itu bukti cintakan Nabi. Kata Allah tak itu jago. Ikuti aku. Kalau memang batu cinta ke Allah ya Rasul, ikuti aku, ikuti sunnah, ikuti perintah. Mayang tinggal. Sebetulnya lain bagalik. Bagalik itu sunat atau wajib? Sunat. Ya sunat kan? Mayang tinggal gara deh. Kini kali-kali uang bodoh. Kan kok masalahnya? Uang bak bodoh. Ya, awak saya kali-kali kini tinggal ada uang bodoh. Kecil itu mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan awak. Sampai membaca salawat Nabi, begadang awak baca salawat Nabi. Lah sampai tengah malam, main subuh tinggal. Malah tak main subuh. Apa salawat lain? Ya, mau dapat dikiur bagus tuh. Tapi ada dilaksanakan, maka mengingat Nabi itu. Tapi masalahnya jangan tradisi mengalahkan kepada yang fardu. Sedangkan sunnah saja tidak boleh mengalahkan yang fardu. Boleh ikut tradisi. Ada perlu dipahami. Termasuk tuh mengaji sudah maghrib. Aduh sering sampai tuh. Mengaji wak manigo hari, menuju hari sudah maghrib. Mayang Isa. Tajam apa? Kok lain berjamaah lo sudah itu tidak lo bagi. Padahal dalam kecil Nabi, siapa yang sholat Isya berjamaah, pahalo no samo jomayang sama tengah malam. Ya, dilanjutkan dia sholat subuh berjamaah sama no jomayang sa malam subuh. Di hadis itu tidak terputui dah. Siapa yang sholat Isya berjamaah, pahalono samono jomayang setengah malam. Setengah malam dah. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, pahalono samo jomayang samalam subuh. Ya, kalau sudah maghrib itu yang dianjurkan. Kalau banyak yang melaksanakan tuh, ya. Sesudah maghrib itu dianjurkan sholat sunat. Pertama sunat muakkad. Apa sunat muakkadnya? Sholat qabliyah, ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib. Ya, sesudah itu apa? Sholat sunat awabin. Berapa rakaat? 6 rakaat. Pahalona sama jawab sholat sampai 10 tahun. Sudah maghrib. Dia sudah maghrib kok tidak baca Al-Quran. Tapi kalau awak karena maja anak-anak dia tidak kajian mayang. Tapi awak bagi yang mampu silakan. Ya, ada awak kesempatan. Jadi sudah maghrib, tidak mengaji, tidak apa. Tapi ubah sholat sunat itu kan sunnah dari Nabi itu kita laksanakan bagi yang ada kesempatan. Tapi nih dino sholat berjamaah.
jangan sampai kalah. Lo deh mayang soang. Mayang soang kan bisa berkumang. Ya, bisa mayang soang. Tapi lebih utama sholat berjamaah. Dia oleh karena itu sunnah dari Rasul itu, kalau memang batu kita cintakan Nabi, kita baca dia setiap hari raya Maulid Pak. Ya, dalam kitab berjanji yang kita baca tu 2 hari 7 hari itu pesannya situ tu adalah tentang keistimewaan Nabi. Sudah sering disampaikan diulang-ulang cek lain. Ya, mulai dari al-jannah tu sampai wakana sampai wazara namanya. Itu kan menganggap kan bahasa Arab tu mah. Tapi nanti dibaca itu adalah menunjukkan keagungan Nabi. Ya. Lalu sampai kalau dibaca dari al-jannatu wa ba'du wa lamma aradallah wa lamma tab wa muhayyam wa baraza wa kana wa zahara, itu seluruhnya menunjukkan mulai dari silsilah Nabi ko agung. Dak ada silsilah Nabi ko yang buruk dong. Beda dengan dari Bani Israel. Kalau Nabi itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu Abi itu mah. Bau terakhir Nabi Muhammad. Kalau silsilah Bani Israel itu dari Nabi Ibrahim ya, Nabi Ishak, banyak nabi-nabi sudah tuh. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli sampai kepada Nabi Isa. Itu silsilah Bani Israel itu. Dari beda, banyak nabi-nabi sebelah itu. Tapi dari Bani Israel itu banyak nen membuat onar, nen jae, nen engkar. Tapi silsilah Nabi Muhammad dak. Dari nen elok. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh silsilah Nabi dari wabahdu. Wala mardallah Nabi itu kalayu. Keagungan Nabi itu lagi luar biasa sampai wala mati. Kalau awak baca dari berjanji itu luar biasa. Jadi intinya yang dibaca di manegwari kok dak gay dibaca doh. Tapi maksudnya apa? Aduh perlu diketahui. Dak cukup ke sono kalau dak berjanji dah. Iyo. Tapi makna dari berjanji yang dibaca itu nek kita pegang. Ya, bukan hanya ngandang-ngandang saja. Seperti itu kira. Jadi, Nabi kira mereka, Nabi kira mereka, Nabi kira mereka. Nabi tidak pernah berkeluh kesah. Sampai apa itu Nabi tidak pernah keluh kesah. Tetap mencari di balik. Payah itu ini deh. Tidak mengeluh. Tapi pasti ada jalan di balik apa yang kita tengok. Allah mau tahu. Tanpa dia tahu. Tapi awak tidak mau tahu dengan Allah. Sehingga menyebabkan awak susah aja tahu. Iko kurang susah. Iko masalah susah. Niko susah. Saya nggak susah. Tapi Nabi tidak pernah susah. Tidak menyusul Nabi pagi itu tidak susah Nabi. Tapi meminta. Kalau ya Allah. Engkau memberikan iko. Apa hikmah di balik apa yang kau berikan. Jadi seperti itu paham. Mengambil hikmah dari apa-apa. Dan diagi Allah kawa. Allah kan tahu. Tapi awak tidak mau. Allah kan tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa. Allah tiada Tuhan selain dia. Huwal hayyul qayyum. Dia itu hayyun, hidup, qayyum, berdiri. Tapi awak yang sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena awak sering menganggap dunia itu besar. Menganggap dunia itu kau tak dapat kau rasa kurang, kau tak dapat kau rasa kurang. Tapi sesungguhnya nenang menganggap awak itu apa namanya? Menganggap awak itu rendah itu hanyalah dengan di hadapan Allah. Bukan menganggap awak rendah awak miskin. Maka menganggap rendah awak susah enggak, tapi menganggap awak rendah kalau indah di hadapan Allah enggak diakui awak tu. Tidak dapat ridho awak depan Allah. Kalau miskin kau dah cukup boleh. Ya, cukup teko. Kau orang tak bisa balinin banyak, awak balinin biasa saja. Tak bisa buat rumah rancak, orang biasa saja. Tak bisa membeli makanan lama, makanan kan lain duit awak namanya. Tapi sering awak menganggap dunia itu besar, sehingga awak kajau dunia yang besar-besar tu. Sehingga mengasuh uangnya cari. Mampu ngasuh uangnya cari. Tapi sungguhnya
Tidak seperti itu. Bagi orang yang beriman, dunia itu dianggapnya kecil. Tapi yang dibesar itu adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu ketik. Dunia ku aldun lay. Alu sabagapo dunia ko lay. Nen kenikmatan sesungguhnya adalah di akhirat. Jadi dunia bagi orang mukmin adalah penjara. Bagi orang kafir, dunia itu sorga. Jadi awak kan dapat surga di dunia alun lain. Kan dapat surga sesungguhnya lain. Tapi hanya sementara saja. Maka kita ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Allah lah berjanji kawan. Nabi lah berjanji. Apa? Kalau Allah janji, doalah kepada Allah pasti dikabulkan. Kalau Nabi berjanji, siapa yang batu-batu solat sampai 10 hari berjamaah ke masjid, Allah jamin rasakino untuk kehidupan dunia kau. Boleh untuk akhirat. Tapi yo yakin bukan karena yang lain. Itu janji Nabi tuh. Ya, ada perubahan, tapi bukan sampai 10. Ya, sampai 10 waktu, sampai berjamaah sampai 10 tu. Dilaksanakan pula boleh di masjid. Allah jamin rezeki awak tu. Cukui merasa awak bahagia, merasa cukui. Nyoyok uang tapi merasa cukui awak. Kau yang penting. Uang kau kan tu masalah nah. No banyak tapi tak merasa cukui. Ya, banyak tapi tak pernah merasa cukui dah. Tu buktinya kan banyak buktinya tu. Berapa gaji sebulan? Sampai 10 juta. 100 juta tapi tak pernah cukui. Sehingga dia masuk penjara aja. Ya, para orang pejabat-pejabat itu apa gajinya dong? Ada yang selama 20 juta sebulan gajinya. Tapi tidak pernah cukup, buktinya korupsi. Masuknya penjara. Kan penjara jadinya. Oleh karena itu, memperingati Maulid Nabi itu adalah menunjukkan rasa cinta ke Nabi, mengikuti aturan syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.